お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 676 kita diperlihatkan pada Ichigo yang telah berhasil melancarkan serangan Getsuga Tensho barunya kepada Yuhava. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 677 ini memperlihatkan Yuhava yang tengah terkena serangan Getsuga Tensho dari Ichigo. Dengan wajah yang sedikit kesal, Yuhava tampaknya tidak menyangka bahwa Ichigo benar-benar mampu menggabungkan teknik Getsuga Tensho dengan serangan Grand Rage Zero. Namun ternyata serangan yang kita kira telah mampu melukai Yuhava itu nyatanya dengan sangat baik telah berhasil ditahan oleh Yuhava. Terlihat hanya dengan satu tangan saja, Yuhava mampu menghancurkan serangan dahsyat tersebut tanpa mengalami kesulitan apapun. Di sisi lain, Ichigo yang melihat hal itu lantas kembali bersiap melancarkan serangannya yang lain. Kali ini Ichigo langsung melesat ke arah Yuhava dan langsung menebaskan pedangnya dengan begitu cepat. Akan tetapi, Yuhava yang rupanya telah bersiap mengatasi serangan itu, kini telah berhasil menahan serangan tersebut menggunakan pedang Quincy-nya. Bahkan dengan kekuatan besar yang dia miliki, Yuhava mampu mementalkan tubuh Ichigo lewat tangkisan pedangnya itu. Kemudian, seolah ingin mengintimidasi Ichigo yang tengah terlempar, Yuhava berkata bahwa saat ini, mau sekeras apapun Ichigo mencoba menyerangnya, dirinya bisa membaca semua gerakan yang akan dilakukan oleh Ichigo. Terlebih, dirinya pun tahu bahwa saat ini Ichigo memiliki maksud untuk segera menghabisinya sebelum dirinya mengeluarkan kemampuan sebenarnya. Oleh karenanya, dengan telah mengetahui itu semua, apapun yang dilakukan oleh Ichigo, semuanya akan sia-sia saja. Di sisi lain, seolah tidak peduli dengan ucapan Yuhava, kini Ichigo kembali berusaha menantang Yuhava dengan melesat ke arahnya. Terlihat dengan menggunakan kedua pedangnya, Ichigo pun langsung melancarkan serangan hingga membuat bentrokan yang cukup dahsyat. Akan tetapi, meski saat itu Ichigo langsung menggunakan dua buah pedang, rupanya dirinya masih belum mampu melukai Yuhava sama sekali. Bahkan Yuhava yang saat itu juga ikut mengeluarkan dua buah pedangnya, justru malah mampu membuat Ichigo terpental cukup jauh. Kemudian setelah itu, seakan bentrokan tersebut belum berakhir, Ichigo yang tengah terpental ke belakang, tiba-tiba saja dirinya terkena sebuah jebakan dari arah bawah. Terlihat sebuah Reiatsu hitam milik Yuhava tiba-tiba saja muncul dari lantai dan langsung menusuk kaki Ichigo. Menyadari hal itu, sambil menahan rasa sakit, Ichigo pun lantas melompat ke atas untuk mencari pijakan yang aman. Namun pijakan yang dia pilih saat itu rupanya juga telah dipasangi jebakan yang sama. Dan akibatnya kini Ichigo pun akhirnya kembali terkena jebakan tersebut hingga membuatnya terjatuh ke lantai. Sementara itu, Yuhava yang melihat Ichigo tengah terdesak, lantas membuat dirinya pun merasa puas dengan jebakan-jebakannya yang secara tepat telah berhasil mengenai Ichigo. Sambil tersenyum cukup sinis, Yuhava pun mengungkapkan bahwa saat ini, dengan memanfaatkan kekuatan The Almighty yang mampu melihat masa depan, dirinya telah memasang beberapa jebakan di semua tempat yang akan Ichigo pijak. Sambil berkata demikian, kini Yuhava kembali melancarkan serangan pedangnya ke arah Ichigo dengan ekspresi yang seakan menikmati pertarungan. Tapi meski begitu, serangan dari Yuhava tersebut rupanya masih mampu dihindari oleh Ichigo yang langsung meloncat ke arah belakang. Kemudian setelah itu, Ichigo yang tengah terdesak dan dilanda kebingungan, lantas memutuskan untuk menjauhi Yuhava sejenak. Sambil berdiri di atas bangunan pilar yang telah hancur, Ichigo pun menyangka bahwa mungkin saja kekuatan The Almighty Yuhava memiliki sebuah kelemahan. Karena menurutnya, jika memang Yuhava benar-benar bisa melihat semua serangan dan pergerakannya, seharusnya Yuhava tidak perlu repot-repot menangkis serangan. Dan dari pemikirannya tersebut, Ichigo pun berasumsi bahwa mungkin saja hal itu dikarenakan masa depan yang dilihat oleh Yuhava bisa berubah-ubah sepanjang waktu. Kemudian, di tengah apa yang dipikirkan oleh Ichigo itu, secara tidak terduga tiba-tiba saja dirinya telah terkena sebuah jebakan lain yang saat itu langsung menghujam tubuhnya dari arah belakang. Terlihat akibat dari hal itu, kini Ichigo pun mulai kehilangan keseimbangan hingga akhirnya membuat dirinya terjatuh ke bawah. Sementara itu, Yuhava yang melihat hal tersebut perlahan mulai mendekati Ichigo yang telah terjatuh ke lantai.
Seolah tahu dengan apa yang tengah dipikirkan oleh Ichigo sejak tadi, Yuhava pun mengatakan bahwa pada dasarnya masa depan itu tidaklah terdiri dari satu takdir saja, melainkan masa depan itu terdiri dari berbagai macam takdir yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Sehingga apa yang dimaksud oleh Ichigo dengan merubah masa depan tiada lain hanyalah merubah dari takdir yang satu kepada takdir yang lain. Dan saat ini dengan kekuatan The Almighty miliknya, dirinya pun mampu melihat semua takdir yang akan terjadi di masa depan, yang mana hal itu membuatnya mampu bertindak secara tepat pada setiap takdir yang akan terjadi. Seolah merasa bahwa dirinya tidak akan dapat terkalahkan, kini Yuhava pun menyuruh Ichigo untuk berhenti berharap pada kemungkinan takdir yang akan membawanya pada kebahagiaan. Karena mau bagaimanapun Ichigo berusaha, menurutnya Ichigo akan tetap mendapatkan sebuah kekecewaan dan keputusasaan. Sementara itu, Ichigo yang mendengar hal itu tampaknya tidak begitu pesimis dengan apa yang dijelaskan oleh Yuhava tersebut. Karena menurutnya keputusasaan yang dimaksud oleh Yuhava nyatanya telah berulang kali dia temui selama ini. Dan selama itu pula dirinya pun selalu mampu untuk terus maju dan berkembang semakin kuat. Dan kini Ichigo yang merasa bahwa dirinya masih memiliki harapan, dengan luapan emosi yang melanda dirinya, Ichigo pun hendak bersiap mengeluarkan kekuatan andalan. Terlihat sambil berteriak keras mengacungkan kedua pedang Zangetsu, Ichigo akhirnya mulai melepaskan kekuatan Bankai sesungguhnya. Kegagalan, kekalahan, dan juga kehilangan, kini semuanya bercampur menjadi satu. Seakan ingin menyatukan semua kepahitan yang telah dilaluinya, Ichigo pun mulai mengacungkan kedua pedangnya ke atas bermaksud melepaskan Bankai. Pada awal chapter 678 ini memperlihatkan sebuah ledakan besar yang disebabkan oleh pelepasan Bankai milik Ichigo. Terlihat saking dahsyatnya kekuatan yang dilepaskan mampu menciptakan sebuah ledakan yang sangat membara. Dan akhirnya dari balik ledakan tersebut kini telah muncul sosok Ichigo dengan wujud Zanpakuto-nya yang baru. Yang mana Zanpakuto yang tengah dipegangnya itu merupakan gabungan dari dua buah pedang Zangetsu. Dan dengan wujud Bankainya saat ini, sepertinya Ichigo tengah memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Akan tetapi, entah apa yang ada di dalam pikiran Lord Kubo saat itu, baru saja Ichigo melepaskan Bankainya, tiba-tiba saja Zanpakuto yang tengah digenggamnya malah patah tanpa sebab. Terlihat pedang baru Zangetsu yang tadinya kokoh berdiri, kini bagian ujungnya telah hilang entah kemana. Kejadian yang sungguh tak masuk akal itu pun sontak membuat Ichigo sangat terkejut dan merasa kebingungan. Dengan wajah yang menunjukkan ketidakpercayaan, Ichigo pun bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi pada pedangnya. Sementara itu, Yuhava yang sedari tadi berdiri di hadapan Ichigo, secara mengejutkan rupanya saat ini dirinya tengah menggenggam ujung pedang dari Tensa Zangetsu. Entah sejak kapan Yuhava mematahkan pedang tersebut, tapi yang jelas pergerakannya saat itu benar-benar tidak disadari oleh Ichigo. Kemudian, seolah ingin mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, Yuhava pun menjelaskan bahwa saat ini dirinya merasa cukup khawatir dengan kekuatan Bankai milik Ichigo yang dinilainya sangatlah menakutkan. Dan sebagai bentuk apresiasi dari hebatnya kekuatan itu, dirinya pun memutuskan untuk menggunakan kekuatan The Almighty yang sebenarnya, yang mana dengan kekuatan itu dirinya bisa mematahkan pedang Ichigo melalui masa depan. Merasa bahwa kata-katanya akan sulit dipahami oleh Ichigo, Yuhava pun kini kembali melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kali ini dalam sekejap mata, tiba-tiba saja Yuhava telah menggenggam tanduk hollow milik Ichigo tanpa sempat Ichigo sadari. Kemudian layaknya sebagai sebuah senjata, tanduk hollow yang tengah digenggamnya pun langsung Yuhava lemparkan ke arah Ichigo dengan maksud memberikan sebuah serangan. Yang mana serangan itu rupanya masih mampu dihalau oleh Ichigo menggunakan pedangnya yang telah patah. Seolah serangannya belum cukup sampai di situ, Yuhava kini kembali mengejutkan Ichigo dengan kekuatannya yang tak masuk akal. Terlihat hanya dalam sekejap mata, tiba-tiba Yuhava telah berada di belakang Ichigo dan tengah bersiap melancarkan sebuah serangan. Hingga pada akhirnya serangan itu pun berhasil membuat Ichigo terpental hingga terjatuh ke bawah. Di sisi lain, Ichigo yang telah terjatuh, kini dengan cepat langsung bangkit berdiri dan kembali meluncur ke atas. Merasa bahwa Yuhava kini telah semakin sulit untuk dilawan, Ichigo pun mulai berpikir keras untuk mencari cara bagaimana mengalahkan musuhnya. Namun di tengah kebingungannya tersebut, tiba-tiba saja dirinya kembali mendapatkan tebasan mematikan dari Yuhava yang saat itu dalam sekejap mata telah berada di dekatnya. Terlihat tebasan yang langsung merobek pinggangnya itu pun lantas membuat Ichigo terpental kembali hingga sampai mendarat di salah satu tiang di sana.
Sementara itu, Yuhava yang tampaknya belum selesai melancarkan serangan, kini kembali meluncur ke arah Ichigo dengan maksud menebaskan pedangnya. Akan tetapi, usahanya kali ini rupanya mampu digagalkan oleh Orihime dengan menggunakan pelindung Santen Keshun. Namun meski begitu, walaupun Ichigo sudah berada dalam pelindung Santen Keshun, pada akhirnya Ichigo tetap mampu dilukai oleh Yuhava yang saat itu kembali menggunakan kekuatan misterius. Terlihat akibat dari serangan tersebut, Ichigo pun kembali mendapatkan luka yang sangat berat di sekujur tubuhnya. Dan kini, Yuhava yang melihat Ichigo telah babak belur oleh kekuatannya, perlahan mulai mendekati Ichigo untuk mengungkapkan kekuatan yang sebenarnya. Dengan reaksi yang kian terpancar dari tubuhnya saat itu, Yuhava mengatakan bahwa sebenarnya kekuatan The Almighty miliknya bukanlah kekuatan untuk melihat masa depan, melainkan kekuatannya adalah mampu untuk mengubah masa depan. Mendengar kenyataan yang sangat mengejutkan itu, lantas membuat Ichigo pun terkejut dan tidak percaya. Dengan tatapan mata yang seakan telah dipenuhi keputusasaan, Ichigo pun tampaknya saat ini telah mulai kehilangan harapan. Di awal chapter 679 ini memperlihatkan Yuhava yang tengah berjalan ke arah Ichigo sambil diselimuti oleh luapan reatsu hitam yang cukup pekat. Seakan masih ingin melanjutkan perkataan sebelumnya, Yuhava pun mengatakan bahwa pada dasarnya kekuatan The Almighty itu hampir sama dengan kekuatan orang-orang pada umumnya. Namun bedanya orang-orang seperti Ichigo hanya mampu merubah satu takdir saja di masa depan, sedangkan kekuatan The Almighty yang dimilikinya mampu mempengaruhi dan mengubah seluruh takdir yang akan terjadi di depan. Seolah ingin lebih memberikan keputusasaan kepada Ichigo yang saat itu tengah terkapar, Yuhava kembali menegaskan bahwa sebenarnya alasan mengapa Ichigo sejauh ini mampu berulang kali maju dan merubah takdir, hal itu dikarenakan dirinya tidak berada di sana untuk menggagalkan usaha Ichigo. Dan kini dengan mengangkat pedang Quincy-nya di hadapan Ichigo, Yuhava pun tampaknya akan segera menghabisi nyawa Ichigo menggunakan pedangnya itu. Sambil bersiap melakukan serangan, Yuhava dengan sombongnya mencoba menantang Ichigo untuk mengubah takdir yang saat itu akan menimpanya. Kita berpindah ke tempat lain, tepatnya ke dalam pertarungan antara Yugram melawan Ishida. Terlihat saat itu Ishida yang sebelumnya telah babak belur dihajar Yugram, rupanya saat ini dirinya belum berhasil membalikkan keadaan. Di sisi lain, Yugram yang tampaknya masih dalam keadaan baik-baik saja, kini perlahan mulai berjalan ke arah Ishida. Seakan ingin menunjukkan kekuatannya, Yugram pun akhirnya mulai mengungkapkan kekuatan Shrift miliknya yang selama ini belum dia ungkapkan. Sambil menggenggam perisai dan pedang miliknya, Yugram mengatakan bahwa Shrift B miliknya adalah kekuatan The Balance, yang mana dirinya mampu memanipulasi timbangan kesialan dan keberuntungan yang dimiliki seseorang. Dengan kata lain, berkat kekuatannya itu, dirinya akan mampu mengambil semua kesialan yang terjadi padanya dan mengalihkannya pada perisai yang bernama Front Shield. Sehingga dalam pertarungan kali ini, dirinya tidak akan dapat dikalahkan oleh Ishida karena kesialannya telah dia singkirkan. Sambil berkata demikian, Yugram pun kini tampaknya mulai bersiap menghunuskan pedangnya ke arah Ishida yang saat itu menurutnya sudah tak mampu bergerak lagi. Akan tetapi, Ishida yang rupanya masih mencoba untuk berdiri, kini akhirnya mulai berbicara. Seolah merasa terpancing atas terungkapnya kekuatan milik Yugram, Ishida pun akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan kekuatan yang dia terima dari Yuhava. Dengan ekspresi yang cukup tenang, Ishida mengatakan bahwa saat ini dirinya memiliki kekuatan Shrift A yang berarti The Antithesis. Bersamaan dengan diungkapkannya kekuatan Ishida, tanpa alasan yang jelas, Yugram yang tadinya tengah baik-baik saja, tiba-tiba saja tubuhnya memuncratkan banyak sekali darah. Entah apa yang saat itu terjadi pada Yugram, tapi sepertinya hal tersebut disebabkan oleh kekuatan Shrift milik Ishida. Dan tidak cuma itu saja, Ishida yang sebelumnya tengah dipenuhi banyak luka, secara ajaib tiba-tiba saja dirinya telah kembali bugar seperti semula. Di sana Ishida pun akhirnya menjelaskan bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan efek dari kekuatannya yang bernama The Antithesis, yang mana dengan kekuatan itu dirinya mampu membalikkan keadaan di antara dua target. Setelah mendengar penjelasan dari Ishida tersebut, Yugram yang saat itu tengah terluka justru malah terkesan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Ishida. Seolah merasa takjub dengan kekuatannya, Yugram pun mengatakan bahwa menurutnya mungkin saja kekuatan Ishida itu juga mampu membalikkan kekuatan The Almighty milik Yuhava. Sambil menahan sakit dari tubuhnya yang terluka, Yugram pun juga mengatakan bahwa dengan kekuatan yang mampu membalikkan keadaan itu, bukan tidak mungkin bahwa Ishida merupakan satu-satunya orang yang akan mampu melawan Yuhava.
Dan apa yang dilakukannya saat ini merupakan keputusan yang tepat untuk menahan Ishida di tempat tersebut. Di sisi lain, Ishida yang mendengar hal itu lantas tidak menyangka dengan apa yang dikatakan oleh Yugram. Merasa bahwa apa yang dikatakannya itu ada benarnya, Ishida pun langsung berlari meninggalkan tempat tersebut untuk bergabung bersama Ichigo melawan Yuhava. Namun sayangnya, sesaat Ishida mulai mencoba untuk berlari, tiba-tiba saja tubuhnya malah memuncratkan banyak sekali darah. Dan akibatnya Ishida pun langsung terjatuh ke lantai dan kembali terkapar penuh luka. Sementara itu, Yugram yang tampaknya tahu dengan apa yang tengah terjadi, lantas menjelaskan bahwa sebenarnya dengan kekuatan The Balance, saat ini keberuntungan yang dimiliki Ishida tengah diganti menjadi sebuah kesialan yang membuat Ishida kembali terluka. Dan tidak cuma itu saja, kesialan yang sebelumnya dialami oleh Yugram kini telah berhasil dia alihkan ke dalam perisai miliknya. Yang mana dengan perisai itu, kesialan tersebut mampu ditingkatkan berkali lipat dan langsung dipantulkan kembali pada target yang telah dia tentukan. Dan benar saja, bersamaan dengan perkataan Yugram tersebut, kini Ishida yang tengah terkapar di lantai tiba-tiba saja kembali mengeluarkan banyak sekali darah dari dalam tubuhnya. Dengan luka yang telah semakin banyak itu, Ishida pun tampaknya benar-benar sudah tak mampu berbuat apa-apa lagi. Sementara itu, Yugram yang sebelumnya telah berhasil membuang kesialan dari tubuhnya, kini akhirnya telah menjadi bugar kembali. Seolah ingin memberikan kata-kata terakhir pada Ishida di hadapannya, Yugram pun berkata bahwa apa yang dilakukan Ishida dan teman-temannya sejauh ini dinilainya merupakan tindakan yang sia-sia. Karena menurutnya mereka semua hanyalah orang bodoh yang selalu bergantung mati-matian terhadap keyakinan mereka sendiri. Sambil berkata seperti itu, Yugram pun perlahan mulai bersiap mengayunkan pedangnya di hadapan Ishida dengan maksud menghabisi nyawanya. Kita berpindah lagi ke tempat lain, tepatnya ke dalam pertarungan antara Ichigo melawan Yuhava. Terlihat saat itu Ichigo yang telah berhasil di pojokan, rupanya saat ini masih mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Yuhava. Dengan kondisi yang sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi, Ichigo perlahan mulai merasa bahwa ini merupakan akhir bagi dirinya. Terlebih setelah melihat Orihime yang saat itu tengah terkapar tak berdaya, dirinya pun kini semakin pesimis untuk dapat memenangkan pertarungan. Di sisi lain, Yuhava yang tampaknya telah mulai bosan dengan Ichigo, kini dirinya mulai mencengkram tubuh Ichigo sambil berkata bahwa saat ini dirinya akan mengambil kembali kekuatan yang selama ini dia pinjamkan. Terlihat dengan menggunakan tangannya, Yuhava perlahan mulai menyerap kekuatan Quincy yang ada di dalam tubuh Ichigo. Pedang yang patah dan ketetapan hati yang tengah hancur. Saat ini keduanya mulai memudar. Baik kekuatan Quincy maupun kekuatan Hollow yang ada di dalamnya perlahan mulai menghilang menjadi putih dan bersih. Pada awal chapter 680 ini memperlihatkan Yuhava yang tengah melakukan proses pengambilan kekuatan yang selama ini telah dia anugerahkan pada Ichigo. Terlihat Reiatsu Quincy yang terpancar dari dalam tubuh Ichigo kini perlahan semakin terserap oleh Yuhava. Bersamaan dengan itu, Ichigo yang mulai merasakan kekuatannya telah mulai menghilang, tampaknya mulai semakin pasrah dengan keadaannya saat ini. Apalagi kekuatan Hollow yang bercampur dengan kekuatan Quincy di dalam tubuhnya kini telah semakin ikut memudar. Kemudian setelah itu, seiring telah diserapnya seluruh kekuatan Quincy milik Ichigo, Ichigo pun perlahan mulai kehilangan energinya. Dan dengan tubuh dan mentalnya yang saat ini telah dikalahkan, Ichigo akhirnya terjatuh dan tumbang tak berdaya. Sementara itu, Yuhava yang telah berhasil menumbangkan Ichigo di hadapannya kini mulai tertawa dengan puas. Terlihat tawa yang sangat keras itu seakan menggambarkan bahwa dirinya merupakan sosok agung yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Dan bersamaan dengan itu, secara mengejutkan, tiba-tiba saja Yuhava langsung menciptakan sebuah payung hitam raksasa yang tercipta dari Reiatsunya. Entah apa tujuan Yuhava menciptakan benda tersebut, tapi yang jelas sepertinya payung itu saat ini akan segera menutupi seluruh dunia. Sementara itu, di tempat lain, terlihat Yugram yang sebelumnya hendak menghabisi Ishida, rupanya memutuskan untuk menunda dulu keputusannya tersebut. Seolah masih ingin berbincang dengan Ishida, Yugram pun menyinggung alasan Ishida yang malah memutuskan untuk berada di pihak teman-temannya daripada di sisi Yuhava. Karena menurutnya selama Ishida bersama mereka sejauh ini, mereka sama sekali tidak memberikan keuntungan pada Ishida. Berbeda halnya jika Ishida bersama dengan Yuhava, yang mana hanya dengan satu kali pertemuan saja Ishida telah mendapatkan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Maka dari itu sudah selayaknya jika Ishida mengabdikan diri kepada Yuhava daripada teman-temannya.
Di sisi lain, mendengar ocehan dari Yugram itu lantas tidak membuat pendirian Ishida goyah sama sekali. Sebaliknya, dengan wajah yang tulus, Ishida mengungkapkan bahwa alasan dirinya memilih bergabung bersama teman-temannya bukanlah karena ingin memperoleh sesuatu, melainkan karena mereka adalah teman-temannya yang sangat berharga yang tidak bisa dia tinggalkan. Mendengar alasan yang cukup menjengkelkan itu, sontak membuat Yugram pun terpancing emosi. Dengan ekspresi wajah yang sangat kesal, Yugram akhirnya memutuskan untuk segera menghabisi Ishida menggunakan pedangnya. Akan tetapi sebelum ayunan pedang Yugram mampu dilesatkan pada Ishida, tiba-tiba saja dari arah atas telah datang cahaya terang yang langsung menghujam tubuh Yugram. Yang mana hal itu lantas membuat Yugram dan Ishida pun sangat terkejut. Entah apa yang saat itu tengah terjadi, tapi jika dilihat dari bentuk dan arah datangnya cahaya itu, bisa disimpulkan bahwa mungkin saja cahaya tersebut merupakan cahaya Auswahlen yang telah dipancarkan oleh Yuhava. Sementara itu, di tempat lain rupanya hal yang sama pun juga tengah terjadi di sana. Terlihat Gerard yang saat itu tengah bertarung melawan Byakuya dan Hitsugaya, tiba-tiba saja dirinya terkena efek dari Auswahlen, yang mana hal itu membuat kekuatannya pun perlahan mulai menghilang. Dan akibat dari lenyapnya kekuatan milik Gerard itu, Gerard pun pada akhirnya langsung tumbang menimpa bangunan yang ada di bawahnya. Bahkan tak cuma itu saja, saking dahsyatnya efek Auswahlen tersebut sampai-sampai membuat tubuh Gerard hanya menyisakan tulang belulang saja. Kemudian setelah itu, akibat dari fenomena Auswahlen yang telah terjadi, saat ini kekuatan yang hilang dari dalam tubuh Gerard dan Yugram pun perlahan mulai kembali kepada pemilik aslinya yang tiada lain adalah Yuhava sendiri. Dan kini Yuhava yang telah berhasil mendapatkan kembali kekuatannya, saat ini dirinya pun telah menciptakan sebuah portal yang cukup besar, yang mana portal itu akan dia gunakan untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Seakan ingin menjelaskan alasan kenapa dirinya tiba-tiba mengeluarkan Auswahlen, Yuhava pun menegaskan bahwa saat ini dirinya benar-benar sudah tidak membutuhkan Ichigo dan para Stand Eater lagi. Sambil mengucapkan selamat tinggal kepada Ichigo yang saat itu tengah terbaring, Yuhava kini perlahan mulai memasuki portal yang ada di hadapannya. Dengan wajah yang cukup tenang, Yuhava juga mengungkapkan bahwa saat ini dirinya akan segera menghancurkan Soul Society bersama dengan dunia manusia. Akan tetapi sesaat Yuhava masuk ke dalam portal, dari arah tangga tiba-tiba saja telah tiba dua orang Shinigami yang mana mereka ini adalah Renji dan Rukia. Terlihat dengan tubuh yang cukup kelelahan, akhirnya mereka saat ini telah berhasil tiba di tempat tujuan. Di sisi lain, Yuhava yang melihat hal itu tampaknya merasa kagum dengan kegigihan yang ditunjukkan oleh mereka berdua. Seolah ingin menunjukkan kemurahan hatinya, Yuhava pun berkata bahwa saat ini dirinya tidak akan menutup portal buatannya agar mereka berdua bisa mengejar. Dan jika mereka berdua benar-benar memutuskan untuk mengejar, maka atas keberanian yang mereka tunjukkan, dirinya akan memberikan sebuah hadiah berupa kematian yang mulia. Setelah mengucapkan kata-kata yang begitu angkuh, kini Yuhava pun perlahan mulai memasuki portal ciptaannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka semua yang ada di tempat itu. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran Shinigami melawan para Queens ini. Kira-kira apakah yang akan dilakukan oleh Renji dan Rukia setelah menerima tantangan yang dilayangkan oleh Yuhava? Pantengin terus channel ini karena ceritanya tinggal sedikit lagi. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.